Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pau 11. Pada kesempatan ini, kita akan membahas film Clash of Titans tahun 2010 yang disutradarai oleh Lars Leterrier. Oke, mari kita mulai. Ini adalah sebuah legenda, di mana dikisahkan sebelum manusia diciptakan, terjadi peperangan antara dewa dan para Titans. Dengan kemenangan para dewa, mereka menguasai wilayah dunia seisinya. Pada suatu ketika, seorang nelayan, sebut saja Pak Ogah, sedang mencari ikan di laut. Namun dia terkejut dengan adanya sebuah peti mengapung di dekat kapalnya. Dibukanya lah peti yang ternyata berisi seorang wanita yang sudah meninggal bersama seorang bayi yang masih hidup. Entah siapa yang tega melakukan ini pada mereka berdua. Dan diambillah anak itu untuk kemudian diangkatnya menjadi anak. Bertahun-tahun berlalu, sang anak sudah cukup besar dan dia diberi nama Perseus. Ia tinggal bersama ayah angkatnya, Pak Ogah, dan ibu angkatnya yang sedang mengandung. "Ayah, apakah kau masih sayang kepadaku karena kau akan punya anak kandung, sedangkan aku bukan anak kandungmu?" "Tidak, Perseus. Aku dan ibumu akan tetap menyayangimu." 12 tahun kemudian, Perseus sudah dewasa. Pada suatu ketika, keluarga Pak Ogah mencari ikan di laut. Dan mereka pun takjub melihat patung Zeus yang tinggi megah menjulang setinggi langit. Namun tiba-tiba, patung Zeus dirobohkan oleh tentara Argos sebagai tanda menantang perang para dewa. Dan tiba-tiba, ya, sebuah pasukan berwujud siluman kelawar muncul dari bawah air dan langsung menyerang tentara Argos, menghabisinya hingga habis. Bergabunglah pasukan kelawar menjadi satu, dan ternyata terbentuklah dewa dunia bawah dan kematian. Inilah dewa Hades. Tiba-tiba, Hades menyerang kapal yang ditunggangi Perseus, hingga kapal tenggelam beserta keluarga Perseus, dan hanya Perseus yang selamat. Sementara itu, di kayangan para dewa Olympus, Dewa Zeus sedang memimpin rapat paripurna dengan dewa-dewa yang lain, membahas kelakuan umat manusia yang mulai berani menantang para dewa. Muncullah Dewa Hades di tengah-tengah mereka. Dengan diawali salam, Dewa Hades menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminta agar umat manusia dihukum, karena sudah tidak ada lagi manusia yang berdoa kepada para dewa. Sedangkan keabadian para dewa berasal dari doa manusia. Zeus pun menyetujuinya dan menuruti rencana Dewa Hades. Hades maksudnya, susah amatin namanya. Kemudian kita berpindah ke Argos, sebuah kota megah dan maju di Yunani yang berisikan para penentang dewa. Perseus dibawa oleh tentara Argos karena dianggap satu-satunya yang selamat pada saat penghancuran patung Zeus. Perseus dihadapkan pada Raja Argos, istrinya, dan putrinya sebagai bukti keberhasilan penghancuran patung Zeus. Tiba-tiba, di tengah mereka muncullah Dewa Hades. Dikutuklah ratu menjadi buruk rupa karena ikut menentang para dewa. Hades mengatakan akan melepaskan kraken untuk menyerang Argos akibat dosa-dosa mereka. Namun, kraken tidak akan mau menghancurkan Argos apabila putri sang raja mau menjadi tumbalnya. Kemudian Perseus pun dimasukkan ke penjara karena Hades mengatakan kalau Perseus anak Zeus. Perseus ditemui oleh seorang wanita, sebut saja Mbak Dewi. Dia menceritakan jika dahulu seorang raja pernah mengepung untuk menyerang Olympus. Namun, Zeus menyelinap ke istana raja, menyamar menjadi raja, dan membuat permaisuri raja hamil. Ya,
kalian tahulah gimana caranya bisa menjadi hamil kayak gitu. Mengetahui hal itu, raja marah dan menghukum mati permaisuri dan membuang jasadnya bersama sang bayi anak Zeus ke laut. Jangan-jangan benar gua anak kakak Zeus, kata Perseus. Singkat cerita, berkatlah Perseus, Mbak Dewi, dan beberapa tentara yang dipimpin Mas Imam untuk mencari senjata yang dapat melawan serangan Philip. Di lain sisi, ternyata raja yang menyerang Olympus tadi masih hidup. Dia bekerja sama dengan Hades, meminta kekuatan untuk dapat membunuh Perseus, anak Zeus. Sementara itu, di tengah perjalanan, Perseus mendapatkan pedang dewa. Ya, dia yang dapat menggunakannya. Namun ia enggan memakainya. Dan tibalah Perseus di sebuah kelompok kuda putih bersayap. Namun tiba-tiba, dia diserang oleh kuda hitam yang ukurannya lebih besar. Mbak Dewi pun datang dan menjelaskan kuda hitam bersayap itu bernama Pegasus. Hanya Perseus lah yang bisa menungganginya. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh mantan raja tersebut. Perkelahian tidak dapat dihindarkan, menyebabkan tangan mantan raja itu putus. Darah yang menetes memunculkan beberapa kepala jepang raksasa. Kita saksikan dulu. Perseus pun terpojok karena kalajengkingnya semakin besar. Namun, mereka ditolong oleh penyihir gurun yang membius dan menghipnotis para kalajengking raksasa tersebut hingga dapat dikendalikan. Dan mereka pun malah menggunakan kalajengking itu untuk sebagai tunggangan mereka. Sampailah Perseus dan teman-temannya di Taman Nikta, di mana mereka akan bertemu peri yang bisa melihat masa depan. Peri ini main cuci mata, cantik-cantik nih pasti. Dikobarkanlah api untuk mengundang para peri dan angin. Apaan kayak gini? Ya, walaupun wujud mereka seperti itu, ya, tapi mereka itu termasuk ke dalam makhluk peri. Peri Nikta namanya, peramal masa depan, dengan semboyan satu mata untuk bertiga. Para peri mengatakan perjalanan mereka akan sia-sia. Mereka tidak akan bisa menghentikan kraken. Namun ada senjata yang mungkin bisa digunakan, walaupun kemungkinannya sangat kecil, yaitu memanfaatkan Medusa. Siapa lagi ini Medusa mah? Setelah melakukan perjalanan, sampailah mereka ke wilayah Medusa dan mereka masuk ke wilayah Medusa tersebut. Perseus berkata, jangan pernah menatap mata Medusa karena mengandung kutukan yang berakibat fatal.
Setelah mengalahkan Medusa, Perseus keluar menemui Mbak Dewi. Namun tiba-tiba, jelek, Mbak Dewi ditusuk oleh mantan raja yang bersekongkol dengan Hades. Pertarungan Perseus versus mantan raja pun tak bisa dihindari. Namun akhirnya, Perseus bisa mengalahkan mantan raja dengan serangan mengenai perutnya. Perseus pun segera menolong Mbak Dewi. Namun karena luka Mbak Dewi terlalu parah, dia tidak terselamatkan dan berubah jadi cahaya yang menandakan dia utusan kayangan. Sementara itu di kayangan telah terjadi pengomporan juga yang dilakukan oleh Hades. Yes pun termakan omongan Hades dan memerintahkan Hades untuk melepaskan kraken sebagai bentuk azab kepada manusia. Sementara itu di Argos, pendeta jalanan telah mengomporin rakyat untuk menangkap Tuan Putri sebagai tumbal kraken. Rakyat pun mengambil paksa Tuan Putri untuk selanjutnya ditempatkan di altar persembahan. Sementara itu, kraken mulai menunjukkan eksistensinya. Zeus yang mulai melemah karena tidak ada manusia yang berdoa kepadanya, mendapat tekanan dari Hades yang mengatakan masa Zeus akan selesai dan Hades akan menggantikan tahtanya, dan kraken hanya bisa dihentikan oleh kehendak Hades sebagai penciptanya. Selanjutnya Perseus datang mengendarai Pegasusnya untuk menyerang kraken dan Hades. Kita saksikan pertarungan mereka. Selanjutnya Perseus datang untuk naik ke atas altar untuk melawan kraken. Dia berlari sambil mengeluarkan isi kantongnya yang ternyata merupakan kepala Medusa. Kraken yang melihat mata Medusa seketika terkena kutukan dan berubah menjadi batu. Itulah kraken batu tersebut yang menyebabkan runtuhnya pula altar dan menyebabkan Tuan Putri ikut jatuh. Belum sempat menolong Tuan Putri, muncullah Hades di hadapan Perseus. Namun dengan pedang dewanya, Perseus memanggil petir ala kakek Zeus untuk menyerang Hades. Hades pun terpental ke dalam laut dan kembali ke alam roh. Kemudian Perseus pun langsung terjun ke laut untuk menolong Tuan Putri. Alhamdulillah, mereka berhasil selamat dari maut. Tuan Putri menginginkan Perseus untuk menjadi raja di Argos, namun Perseus menolaknya. Perseus pun selanjutnya melanjutkan perjalanannya untuk membela kebenaran.